نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya pada bab berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bab tarhul imam al-mas'alah ala ashabihi, bab seorang imam, seorang alim melemparkan pertanyaan kepada murid-muridnya liyahtabira ma indahum minal ilmi, dalam rangka untuk mengetes apa yang ada pada mereka berupa ilmu tersebut. Bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala yaitu permasalahan seorang alim, seorang guru melontarkan pertanyaan kepada murid-muridnya dalam rangka mengetes mereka untuk mengetahui kemampuan murid tersebut, bagaimana kecerdasannya, bagaimana ilmunya. Kita baca keterangan dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Haddatsana atau qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Khalid ibnu Makhlad Al-Qatwani Abul Haytham Al-Bajali. Khalid ibnu Makhlad Al-Qatwani Abul Haytham Al-Bajali saduqun ya, yatashayya', dia perawi yang saduq. Qala haddatsana Sulaiman ibnu Bilal At-Taimi. Qala haddatsana Abdullah ibnu Dinar an Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, Rasul mengatakan, inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha masalul muslim hadditsuni mahiya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minasyajari, sesungguhnya dari pohon-pohon yang ada ini, syajaratan, terdapat suatu pohon yang la yasqutu waraquha, yang daunnya enggak jatuh. Wa innaha masalul muslim, sesungguhnya pohon tersebut perumpamaan seorang muslim, ibarat seorang muslim. Haditsuni mahiya, sampaikan kepadaku pohon apa itu? Ini pertanyaan ya. Qal, kata Abdullah bin Umar, fawaqa'an nas fi syajaril bawadi,
orang-orang pun yang ada di sekeliling itu terpikir, terbesit, itu adalah pohon yang ada di suatu tempat, pohon ini, pohon itu, ya. Qala Abdullah Al-Bawadi, itu yang ada di dalam-dalam pohon-pohon sana, pohon itu, ya, pohon di pedalaman. Qala Abdullah, kata Abdullah bin Umar, fawaqa'a fi nafsi annahan nakhlah, dan terbesit di diriku itu pohon adalah pohon kurma. Summa qalu, kemudian mereka para sahabat ketika tidak bisa menjawab, mereka mengatakan, haditsna ma hiya ya Rasulullah, sampaikan kepada kami pohon apa itu ya Rasulullah. Qala hiyan nakhlah, kata Rasul, ini adalah pohon kurma. Ayol ikhwah, pohon kurma ini memiliki banyak keistimewaan. Apa saja keistimewaan pohon kurma? Kenapa Nabi SAW mengumpamakan pohon kurma itu ibarat seorang muslim, ibarat seorang mukmin? Man yujib as-su'al, siapa yang akan menjawab pertanyaan? Yarfa' yadaih, atau yarfa' yadah, dia mengangkat tangannya. Ya. Ya. Itu manfaat pohon kurma. Kenapa Nabi SAW mengumpamakan, memisalkan pohon kurma itu ibarat seorang mukmin? Semuanya bermanfaat. Terus dalam setiap daunnya, kemudian pelepahnya, ya, dan di setiap keadaan ada buahnya itu bisa berada di dimanfaatkan. Itu juga dengan seorang muslim, bisa dimanapun dia tinggal atau berada, bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Ya, barakallahu fik, ahsantah. Ya kawan, sebagai informasi untuk antum semua ya, untuk Sahih Bukhari ini, tolong anak-anak tahfidzul Quran, antum punya kitab, ya, punya kitab untuk antum menghafal hadis. Fa insyaallah setelah mungkin dalam 1 pekan ini anak akan pindah ke sini, nanti kita durusnya lebih padat, ya, daras lebih padat, dan insyaallah juga kedepannya tahun depan daurah hadis ini akan kita upayakan semakin baik, ya. Anak sekarang sudah lagi berusaha untuk membuat visa setahun untuk syekh, dan kalau kedatangan ini berhasil, kemungkinan istri dan anaknya juga dibawa, ya. Jadi kita nanti ada pengajar perempuan, ada pengajar laki-laki, dan mungkin juga daras-daras yang ada di sini termasuk pelajaran anak. Kemungkinan nantinya kita akan ada pelajaran yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, tapi menggunakan bahasa Arab, ya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan juga ya, kita semua butuh belajar, ya, butuh belajar, butuh istifadah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Jadi anak harap antum juga, untuk anak-anak tahfidzul Quran, itu bukan tanggung jawab anak, ya, untuk buku. Yang tanggung jawab yang anak-anak takhasus, ya, antum fotokopi saja, ya. Ini fotokopi matan hadis Sahih Bukhari untuk antum hafalkan, gitu. Nanti insyaallah mungkin kita lebih maksimal belajar. Insyaallah mungkin setelah anak pindah di sini, mungkin nanti daras pagi akan dilanjutkan normal, kita aktif jam 8 ba'da salat Isya, dan yang seterusnya akan kita aktifkan lebih maksimal, ya.
Jadi tidak banyak waktu terbuang. Sekarang kan bolak-balik waktu terbuang. Demikian juga ba'da asar nanti dan seterusnya, insyaallah akan lebih dimaksimalkan ya untuk pelajaran di sini. Sebenarnya untuk ini sudah ada kitab yang sudah di-print, belum dikirim saja di sini untuk pelajaran baru yang akan kita ajarkan ya. Jadi nanti antum upayakan dihafal ya hadisnya, menghafal hadis gitu tadi. Dalam hadis ini Nabi SAW mengumpamakan seorang muslim itu ibarat pohon kurma ya. Jadi kenapa diumpamakan seorang muslim itu ibarat pohon kurma? Pohon kurma itu seluruh bagiannya bermanfaat, mulai dari batang pohon kurma bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk tiang bangunan. Masjid Nabawi itu dulu di zaman Nabi SAW tiangnya terbuat dari batang pohon kurma. Kemudian pelepahnya, tahu untuk pelepah daun itu bisa dijadikan untuk atap. Disusun kan bisa jadi atap. Kemudian daun yang halusnya itu ya, daun itu bisa dijadikan untuk tikar, bisa dianyam ya, atau yang semisalnya. Kemudian buahnya bisa dimakan. Nah, buahnya itu tadi di berbagai macam kondisi bisa dimakan, bisa dimanfaatkan. Yang kecil-kecil itu dijual itu di Saudi itu untuk orang hamil katanya, untuk supaya kesuburan. Agak itu yang muda ya, masih muda sekali, agak naik dikit ya, namanya kharif atau orang-orang nyebutnya rutab, yang masih peset-peset itu itu kan bisa dimakan. Kemudian sampai yang mateng bisa dimakan. Nah, kemudian juga sampai yang bijinya itu bisa dimakan untuk makanan hewan. Biji kurma itu tadi bisa dimanfaatkan untuk makanan hewan, ditumbuk dikasih ke makanan hewan. Jadi batang kurma tadi semuanya bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian untuk yang pucuknya, kalau kita ini nyebutnya umbut ya, kayak pohon kelapa itu. Di Saudi itu juga dijual dan mahal sekali itu. Ya, mahal. Karena belum pernah nyobanya, tapi katanya enak, lebih enak dibandingkan yang kelapa. Dan itu lebih mahal harganya. Karena kalau mau nebang itu kan ngilangkan satu batang pohon kurma. Demikian juga seorang mukmin, seorang muslim, dia adalah orang yang bermanfaat. Mukmin itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain selain kemanfaatan untuk dirinya. Apa kata Nabi SAW berkaitan dengan seorang mukmin? Al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadi. Seorang muslim itu yaitu tatkala muslim yang lain selamat dari lisan dan gangguannya. Itu perkara tingkat minimalnya. Minimalnya apa? Minimal kemanfaatan seorang muslim tadi tidak mengganggu orang lain. Maksimalnya dia akan memberikan manfaat untuk orang lain ya, membantu orang lain. Apa kata Nabi SAW? Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik umat manusia yang memberikan manfaat untuk orang lain. Seorang mukmin, seorang muslim, dia adalah orang-orang yang maksimalnya dia bisa memberikan manfaat orang lain, yaitu kemanfaatan yang muta'addi. Minimalnya wa aqallu syai' la yadur wa la yu'zi ahadan. Tidak memudaratkan dan tidak mengganggu orang lain. Itu perkara yang minimalnya. Ketika sahabat yang mulia Jundub radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, ayyul a'mali afdol, amalan apa yang paling afdol? Disebutkan oleh Nabi SAW, iman kepada Allah Azza wa Jalla, berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia bertanya, ayyul riqabi afdol, budak yang bagaimana yang paling afdol untuk dibebaskan? Nabi SAW menyebutkan, yaitu budak yang aktsaruhu samanan, yang paling mahal harganya.
Kemudian dia bertanya kepada Rasul, bagaimana kalau seandainya aku tidak mampu melakukan hal tersebut, tidak mampu membebaskan budak, apa yang harus dia lakukan? Nabi SAW mengasihkan solusi. Seorang mukmin kalau tidak mampu bersedekah dengan harta, tidak mampu membebaskan budak, Nabi SAW menyebutkan apa? Minimalnya memberikan manfaat untuk orang lain apa? Antu'in sani'an au tasna li akhraq. Minimalnya engkau bantu orang yang lagi bekerja, atau engkau membuat sesuatu yang orang lain tidak mampu. Kemudian dia bertanya lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau aku lemah, in dha'aftu an dzalik, kalau aku lemah untuk melakukannya, aku tidak mampu. Apa kata Nabi SAW? Tingkatan yang paling rendah, antakuffa syarrak anin nas. Engkau menghalangi dirimu, menahan dirimu dari berbuat keburukan di hadapan umat manusia. Kalau engkau mampu menahan dirimu dari berbuat keburukan, apa kata Nabi SAW manfaatnya? Itu adalah shadaqatun minka ala nafsika. Itu sedekah untuk dirimu sendiri, yang berasal dari dirimu. Lihat Nabi SAW ya ikhwan, menggambarkan bagaimana sosok seorang mukmin, seorang muslim. Kalau dia tidak mampu bersedekah yang mahal, apa sedekah yang mahal? Bebaskan budak. Kenapa Nabi SAW menyebutkan membebaskan budak? Karena kemanfaatan membebaskan budak muta'addi. Kemanfaatannya muta'addi. Muta'addi itu amalan yang melibatkan orang lain. Kemanfaatan itu mendapatkan orang lain. Contoh misalkan, antum sholat, itu amal ibadah, tapi manfaatnya untuk antum sendiri. Orang lain dapat manfaat? Tidak. Tapi ketika antum bebaskan budak, itu kemanfaatan antum dapatkan sendiri, dan orang lain mendapat kemanfaatan. Apa kemanfaatannya? Dia terbebaskan dari perbudakan tersebut. Budak itu mahal. Ya, di zaman Nabi SAW biasa budak dijual di pasar. Nah, di Yaman itu ya ikhwan, ini termasuk keunikan Yaman. Kalau di zaman Nabi SAW ada pasar budak. Orang jual budak di pasar. Ada yang hitam, ada yang belagak, ada yang kekar, ada yang pemalas, itu macam-macam. Nah kalau di Yaman ada pasar ummal namanya. Apa pasar ummal? Pasar para tukang. Ya, di Ma'rib itu Pak Didi ada pasar tukang. Gimana pasar tukang? Jadi tukang-tukang itu mulai dari tukang kenek, dia berbaris di pasar, nongkrong di pasar, di pinggir-pinggir jalan di pasar, bawa cangkol, bawa sekop, bawa pokoknya peralatan-peralatan tukang. Nunggu orang yang mau sewa jasanya. Kita tidak ada di Indonesia, itu termasuk keunikan Yaman. Tidak ada ya di Indonesia seperti itu. Anda kaget pagi-pagi hari Sabtu, aneh kan? Itu pagi hari Sabtu. Ya. Nah, lihat, anak tanya sama orang Yaman, itu kenapa? Dia bilang itu tukang menjajakan dirinya. Ya. Bolehlah Abu Zainu kalau untuk nak tukang bawa ke pasar, untuk pasar Sakon, untuk bawa skop, kasih tulisan menerima jasa tukang. Ya. Itu di Yaman ada. Jadi kalau antum butuh tukang, antum datang aja ke pasar. Antum cari, antum lihat mana yang kekar, mana yang kurus, mana yang kerempeng. Nah, itu tadi. Pasarannya Rp150.000 kalau dirupiahkan per hari. Jadi mereka bawa skop, bawaan, nongkrong di pinggir jalan, nunggu panggilan. Kalau ada panggilan, alhamdulillah. Tak ada panggilan sampai siang sudah, tidak dapat pekerjaan. Seperti itu deh. Nah, jadi kalau di zaman Nabi SAW ada pasar budak, ini di zaman sekarang di Yaman itu ada pasar tukang. Ya. Lihat Nabi SAW dalam hadis tadi menyebutkan kalau dia tidak bisa bebaskan budak, apa yang harus dilakukan? Rasul mengatakan kepada Jundub, bisa dengan cara engkau antu'in sani'an, engkau membantu orang lagi buat sesuatu. Itu kebaikan ya ikhwan, amal kebaikan yang dilakukan seorang mukmin. Dia bantu orang lain. Au tasna li akhraq, atau engkau membuat sesuatu untuk orang yang tidak mampu membuatnya. Nah, di sini ya ikhwan yang kadang sebagian kita kurang peka. Ini nasihat kepada
semua ikhwah, ya, semua ikhwah dan semua thalabul ilm yang mau belajar, khususnya di kita di Darul Hadis ini tadi, ya, siapapun yang mau belajar, babuna maftuh, pintu kita terbuka. Antum punya uang, mampu bayar SPP, masukkan anak antum. Ada SPP bulanan, ada kita. Antum ingin anak antum belajar, tapi antum terkendala ekonomi, ngomong baik-baik sama kita. Asal anaknya antum baik dan bagus, tetap kita terima. Tapi ada tapinya. Apa yang bisa antum sumbangkan dalam dakwah ini tadi? Kami sebagai pengajar siap menyumbangkan ilmu, siap menyumbangkan waktu, siap menyumbangkan pikiran kami. Antum apa yang bisa antum sumbangkan? Kita tahu dalam dakwah ini tadi. Ngomong baik-baik. Afwan Ustaz, ana ndak bisa Ustaz bayar uang SPP anak-anak. Kami makan di rumah pun susah. Bisa ndak ana nitip anak-anak untuk di pondok pesantren? Tapi insya Allah Ustaz, apa yang ana bisa di pondok pesantren ini, antum telepon anak, antum panggil anak 24 jam, insya Allah Ustaz ana datang. Tapi wallahi ya ikhwan, ana katakan wallahi wa tallahi wa billahi, belum ada satu orang pun ikhwan yang seperti itu. Ya, mohon maaf, bahkan sebagian wali santri ketika dimintai, bisa nggak antum kayak gini? Afwan Ustaz, ana nggak bisa Ustaz. Isyhada ya ikhwan, anta seorang muslim, anta seorang mukmin, ya, antum tidak mau meluangkan waktu antum dalam dakwah, membangun satu dakwah. Nah, itu yang jadi problem. Anak katakan, kalau ada ikhwan-ikhwan yang mengeluhkan masalah SPP bayaran pondok pesantren, datang ke sini. Apa masalahnya? Kita dudukkan. Kalau masalah anaknya pengen belajar, kita terima. Kemarin sama juga ada orang menghubungi, ya, yang anak-anak pergilah jauh-jauh. Ini rekaman live. Ikhwan-ikhwan yang mau mondokkan anaknya terlalu banyak, nuntut fasilitas, pergilah jauh-jauh. Nggak usah masuk Darul Hadis Palembang ini. Kemarin ada orang hubungi, barusan, belum sampai sebulan, mau masuk tahun ajaran baru ini. Ustaz, ana mau susahkan anak-anak Ustaz. Ana sebutkan syarat-syaratnya, administrasinya untuk tahfidzul Quran. Anak-anak pengen sekali Ustaz masuk pondok pesantren, dia sudah ikut ngaji rajin begini-begini. Ya, ana lihat, ya kayaknya baguslah diterima. Ana ngomong, silakan masuk, kami terima. Ana, tapi Ustaz kita nggak ada bayaran Ustaz, nggak mampu Ustaz, gini. Pokoknya kalau nggak ada hubungi Darul Hadis ini, dipastikan ada kendala ekonomi. Jadi sudah tetap kita terima. Tapi ya ikhwan, balasan yang berikutnya dibalasi di WA itu, Ustaz, anak tuh pengen ya Ustaz, anak-anak tuh kalau bisa ada ijazahnya, dia bisa lanjut sekolah ini, sekolah itu. Nah, dah, kalau cak itu tadi, hui, amun ada ijazah, ada guru matematika, ada guru bahasa Indonesia, ndak kan gratis ini pondok Darul Hadis. Gurunya tuh mau digaji. Serius, ini anak berani ngomong seperti ini, karena bikin anak mumet, jauhlah begini jauh-jauh. Sudah situ, nggak lagi anak balasi, anak hapus nomor itu dari HP anak. Faham tuh? Itu sama orang mau travel umroh, ya. Saya pernah ngajak orang umroh dengan umroh yang murah itu tadi. Terus dia bilang gini, anak sendiri, anak yang bantu belikan tiket, anak yang begini, anak yang begini, pokoknya semuanya anak yang fasilitas, yang istilahnya ngerjakan. Nggak ada mutawif, pembimbingnya cuma anak, semuanya nggak ada. Satu orang pemainnya. Tahu-tahu dibilang, kayaknya masih belum rapi, ini manajemennya butuh dirapikan lagi. Manajemen orang kerja sendiri.
Kalau mau manajemen bagus nih kayak travel itu. Untung sampai di Mekah Mukarramah. Ya mana? Nah itu yang anak kadang lemak nyetuk kepalanya. Kalau bahasa kita Palembang. Nggak pernah, nah itu gak diri. Kalau nak murah, bukan caranya melok travel yang istilah kita travel cowboy mandiri, tidak pakai travel ini tadi untung sampai Mekah. Difahami? Nah sama yang seperti antum mondok ini tadi. Nah, difahami? Kalau antum ingin yang berfasilitas, saya bisa dapat kalau bisa tuh ada ijazah lulusan Darul Hadis, ijazahnya dari dinas pendidikan, minimal pengajar itu semuanya sarjana. Ada pelajaran ini, pelajaran itu, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Siapa yang mau gaji gurunya? Itu. Siapa yang mau gaji guru? Orang itu manajemen bagus ini juga anak sampaikan kepada ikhwan-ikhwan seluruhnya. Manajemen akan bagus kalau ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya, dah kabur. Sempat ada juga, nah ini pernah alami juga, ada seseorang bilang, Ustadz bagusnya Darul Hadis itu dibuat manajemennya mirip kayak tempat itu anak ngisi kajian di suatu tambang minyak. Kayak kita ini nih, ada departemen ini, departemen ini, departemen ini, sama saja itu tuh ada yang disedot di bawah bumi ini. Itu dijual, itu jadi duit. Darul Hadis ini siapa duitnya? Untung kita ini masih ngajar. Dan bukan kita mau sombong-sombongan. Yang kita ajarkan sekarang dan posisi kita ngajar ini tadi, itu waktunya kita dibandingkan di tempat lain mungkin kita lebih banyak. Ya toh? Antum lihat pelajaran-pelajaran yang didapatkan dengan mengkritisi manajemen Darul Hadis berantakan, gini berantakan. Semua manajemen itu kalau ada fulus, bil fulus, kullu syai'in jadi mulus. Mafi fulus, kullu syai'in manfus. Faham antum? Ada duit, ada fulus, segala sesuatu mulus. Orang kerja itu kerja profesional kalau duitnya ada, fulus. Oh, fulus. Kalau tidak ada fulus, nggak ada orang mau kerja. Ustadz saja kalau tidak dikasih gaji kabur dia. Faham antum? Alhamdulillah ustadznya antum masih bergoyor. Nah, faham? Ya. Faham itu mulai kata orang Yaman. Nah, itu ya ikhwan gambarannya tadi. Nah antum ini untuk wali santri yang nggak punya kemampuan ekonomi, antum ngomong dengan pondok pesantren, apa yang antum bisa bantukan? Itu seorang mukmin. Nah, Ustaz, ana nggak punya kemampuan, ana bisa memberikan bantuan dari sisi tenaga. Apa yang antum bisa kan? Nah, ana bisa Ustaz, insya Allah kalau antum butuh mau bersih-bersih 24 jam ana datang ke pondok, kan enak. Antum kalau bisa ngelas, ada yang Ustadz ada besi yang mau dilas, ana insya Allah ngelas. Siapkan alat, ana akan ngelas. Ada yang bisa dicor Ustadz, ana siap ngecor. Tapi kalau ditelepon bisa enggak? Aduh, undangan wali santri ada nggak yang bisa datang bantu kita? Aneh sibuk. Nah, itu yang seperti itu tidak ada kan ikhwan. Bukan seorang mukmin, bukan seorang muslim yang sempurna. Muslim yang sempurna itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, lihat pohon kurma bisa bermanfaat atau tidak? Manfaat. Nah, antum apa yang bisa antum berikan manfaat? Antum tidak mampu memberikan manfaat untuk dalam bentuk harta. Berikan manfaat untuk orang lain dari sisi tenaga, bantuan. Difahami? Nah, kalau sama yang antum juga yang belajar, Ustadz yang ini yang tua-tua ini, senior-senior antum. Ustadz, anak enggak belajar, enggak bisa apa-apa, enggak bisa bantu uang, bantu tenaga. Apa masakan santri? Masa enggak mau belajar, mau gratis, mau numpang makan? Mak bapaknya antum sendiri ngusir, ya enggak mau sini. Nah, coba pas kata emaknya, belikan gas, enggak galak, ya enggak? Makan duluan, suruh nyapu udah galak nyapu. Kalau antum punya anak cak itu kira-kira Abu Zain jawab dengan dalam hati nurani, sejujur-jujurnya. Hah?
Kalau anak kandung antum usir, tapi kalau keponakan anak yakin 1000% anak yakin antum usir. Iya benar? Iya tak, Pak Armin? Iya tak? Ada keponakan dari kampung, numpang kuliah tempat antum, numpang nginap, disuruh-suruh tak galak, piket, bukan piket namanya, disuruh-suruh tak galak, makan kayak tidur, belajar tak galak. Sebulan antum sanggup nampungnya? Hah? Balik ke dusun, balik ke orang tua. Nah seperti itu antum jadi santri. Di sinilah numpang makan, ya. Dah, ilmu lah numpang pulau, ya dah. Piket tak galak, belajar tak galak, waktu sholat tidur. Balik ke mak bapak antum, ya dah. Cewek perempuan kalau punya laki yang model cak ini, ya minta talak dia, ya tak? Nah, dah kacik ke kacian, tidur main HP kerjanya. Kira-kira kalau ada santri gitu mah, menurut antum baik usir aja ya dari pondok pesantren. Bikin sumpek, nasi kotak yang aturannya tadi cukup untuk antum berkurang, ada duren tadi ikut berkurang. Makanya sekarang diperketat. Difahami? Nah itu ya ikhwan yang antum harus tanamkan baik-baik, bagaimana seorang mukmin itu harus bisa memanfaatkan dirinya untuk memberikan manfaat bagi orang lain, ya. Ini yang mungkin cukup dulu sampai di sini ya ikhwan ya. Insyaallah kita cukup dulu pemanasan. Besok subuh nanti anak yang ngajar di sini insyaallah. Kitab itu yang biasa kita pakai ya, insyaallah Ahad subuh normal ya, normal. Nanti ada kitab baru nanti insyaallah, nanti mudah-mudahan cukup. Antum kan udah mau pulang juga, udah anak print 7 kalau udah salah. Mungkin nanti anak tanya sama Andi ya, insyaallah ada pelajaran baru tentang manhajiyah dalam belajar ya, karya Syekh Mahdi Jaunah, pengajar di Darul Hadis Fiyush. Insyaallah ana ajarkan di sini. Naktafi bihadzal qadar.